Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu yang ada di rumah? Pastinya luar biasa ya, baik Bapak Ibu yang ada di rumah maupun yang ada di sini. Dan pada saat ini kita akan memulai kegiatan PA intergenerasional yang kedua. Sebelumnya, untuk memulai kegiatan kita pada saat ini, kita akan mulai dengan doa, dan doa pada saat ini akan dibuka oleh Ibu Eli. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih apabila pada saat ini Engkau masih memberi kesempatan kami semua anak-anak-Mu, Jemaat GKJ Mojosongo, baik yang ada di wilayah Mojosongo, di Samirukun, dan di Wonorejo. Kami datang menghadap kehadirat-Mu untuk mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas segala anugerah, berkat jasmani, kekuatan, kesehatan, kesabaran, kebijaksanaan, dan keselamatan yang telah Engkau berikan untuk keluarga kami, keluarga besar kami, dan semua umat-Mu. Bapa, sebentar lagi kami anak-anak-Mu Jemaat GKJ Mojosongo akan mengikuti PA kedua masa Advent Natal 2020. Kiranya Bapa berkenan melindungi, menjaga, dan memimpin kami semua dalam mengikuti PA secara online dari awal sampai akhir dengan baik. Izinkan dan layakkan kami semua untuk mendengarkan firman dan ajaran-Mu. Layakkan kami semua untuk belajar akan kebenaran-Mu. Kami mohon pertolongan Roh Kudus. Jadikan firman dan ajaran-Mu tuntunan bagi hidup kami, semangat bagi kami semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bersedia untuk berubah dan bertobat. Ampunilah segala dosa-dosa kami, dan tutup bungkus kami dengan darah-Mu, tutup bungkus kami dengan bilur-bilur-Mu, kami semua yang mengambil bagian di dalam pelayanan saat ini, dan jemaat-Mu yang berada di rumah. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih kepada Ibu Eli, dan selanjutnya untuk pembacaan bahan pada saat ini akan dibawakan dan akan dibacakan oleh Saudara Nindyo. Dipersilahkan. Terima kasih. Marilah sebelum memulai pemahaman Alkitab pada saat ini, hendaknya kita membaca firman Tuhan melalui kitab Injil yang terambil dari Lukas 2 ayat 8-14. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Gembala-Gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Amin. Ya, terima kasih Nindyo yang sudah menolong kita untuk membacakan dari Lukas pasal 2 ayat yang ke-8 sampai yang ke-14. Nah, Ibu Bapak, anak-anak yang ada di rumah, pada malam hari ini PA kedua, ini bukan PA biasa karena judulnya adalah PA intergenerasional. Diharapkan
semua orang yang berada di rumah dapat bersama-sama berkumpul untuk belajar tentang bacaan yang hari ini kita baca bersama-sama. Oleh karena itu saya juga tidak sendirian. Hari ini ada dari Komisi Remaja, ada Mas Nindyo, dari Komisi Pemuda ada Mbak Ivon, dan juga ada Bu Eli yang senantiasa menemani kita dalam PA yang kedua hari ini. Nah, Ibu Bapak, teman-teman yang terkasih, PA yang kedua ini temanya adalah damai menemani Natal. Tentu kita semua sudah tidak asing dengan istilah damai. Tetapi karena hari ini kita berkumpul dengan seisi keluarga, kita juga harus tahu nih, kira-kira apa sih yang dipahami oleh anak kita tentang damai, apa yang dipahami oleh orang tua kita tentang apa itu damai, dan juga bagaimana yang dipahami oleh kakek, nenek, eyang, mbah kita tentang damai itu sendiri. Nah, hari ini saya akan bertanya kepada teman-teman yang menemani saya. Kira-kira apa sih damai yang kita hayati dan yang kita pahami? Saya mau bertanya dari Bu Eli dulu. Nah, ini Bu Eli dulu ya. Sebagai orang tua yang sudah mendidik anaknya sekian lama dengan pengalaman yang berbagai macam, kira-kira apa sih Bu damai menurut Bu Eli itu sendiri? Monggo Bu Eli. Ya, terima kasih Mbak Pipit. Kalau damai itu secara umum ya, damai itu artinya ya tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, aman, tentram, tenang, rukun, ya, tidak punya musuh ya. Nah, tapi kalau dalam bacaan tadi yang kita dengar itu secara rohani damai itu artinya ya damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan itu ketika dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah Raja Damai, itu artinya dia telah datang untuk menyelamatkan kita. Jadi damai itu pemulihan hubungan ya kalau menurut secara rohani. Jadi kita yang manusia yang sudah berdosa ini, dan ketika Yesus datang lahir di dunia ini, dia mengadakan perdamaian dengan kita. Jadi kita diberikan damai sejahtera di hati kita. Begitu Mbak Pipit. Menarik sekali Ibu Bapak, teman-teman, apa yang disampaikan oleh Bu Eli. Ternyata damai itu adalah salah satu misi Allah datang ke dalam dunia ini melalui rupa Yesus. Jadi kedatangan Yesus itu mendatangkan kedamaian, pemulihan hubungan. Sebagai manusia-manusia yang berdosa, kita tidak mungkin selamat kalau hanya dengan usaha kita sendiri. Oleh karena itu Allah mendatangkan putranya Yesus bagi kita, untuk kita semua yang berada di bumi ini benar-benar merasakan kedamaian. Nah, terima kasih Bu Eli yang sudah menolong kita membuka percakapan tentang kedamaian itu sendiri. Nah, sekarang saya mau tahu nih dari Mbak Ivon sendiri. Nah, Mbak Ivon, kira-kira gimana sih Mbak Ivon damai menurut seorang Mbak Ivon nih yang sama nih, boleh nggak jadi? Sama, karena kayak udah paket lengkap gitu ya. Ya tapi kayak mau menambahkan aja mungkin. Kalau dari saya juga ya itu benar sih, misalnya kedamaian itu kan rasa tenang. Kalau mungkin anak-anak zaman sekarang bilangnya tuh chill ya Mbak. Chill betul ya. Jadi kayak ya, tapi ya kedamaian yang sejati itu pastinya datang dari Yesus Kristus. Dan menurut saya pribadi juga ketika ada rasa kedamaian itu berarti juga ada rasa kita bebas dari ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Ya mungkin juga kaitannya dengan tadi adanya pemulihan yang diberikan dari Tuhan gitu. Jadi ada rasa damai sejahtera yang Tuhan beri, dan kalau damainya itu dari sumber damai yaitu Yesus Kristus, pasti damainya akan seterusnya gitu Mbak. Kita rasakan. Oke. Jadi bagi Mbak Ivon yang mewakili kaum muda, jadi damai itu enggak sekedar chill aja, tetapi kalau kita sebagai orang percaya meyakini bahwa ketika kita mendapatkan damai dari Allah melalui Yesus Kristus itu sendiri, damainya itu luar biasa.
Artinya damainya tuh tidak hanya 1 hari, 2 hari, atau dalam waktu yang singkat, tetapi kedamaian yang kita terima itu kedamaian yang kekal, kedamaian yang abadi. Bahkan kedamaiannya tentu melingkupi seluruh kehidupan kita. Terima kasih Mbak Ivon untuk tadi responnya tentang damai itu seperti apa. Nah sekarang kita lihat nih dari Mas Nindyo yang saat ini masih sekolah ya Mas ya? Iya. Kelas berapa Mas? Kelas 2 SMK. Kelas 2 SMK. Nah ini damai menurut Mas Nindyo yang masih bersekolah kelas 2 SMK. Kira-kira apa Mas damai itu sendiri? Damai menurut saya itu adalah kata-kata yang sejuk dan enak didengar, Pak. Wah ini kata-kata yang Karena, sejuk betul. Damai itu adalah apa ya? Tidak ada permusuhan, terus tidak ada kekhawatiran. Betul. Nah, Tuhan Yesus itu udah datang ke dunia, udah membawakan sumber damai. Jadi kita manusia harus bisa menyebarkan damai itu, Mbak, Ya. ke masyarakat sekitar. Betul sekali. Terima kasih Nindyo. Menarik kata Nindyo, damai itu ya seperti sejuk gitu ya. Jadi ibaratnya kita lagi kepanasan, tetapi kalau kita punya damai rasanya tetap ayem, tetap tenang saja. Karena apalagi kalau kita sebagai orang percaya mempunyai kedamaian yang diberikan Allah bagi umatnya, tentu itu akan menolong kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, Mas Nindyo, Mbak Ivon, dan Bu Eli, ada yang menarik nih. Saya teringat sebuah khotbah yang pernah disampaikan oleh seorang pendeta. Jadi dia bercerita tentang sebuah lukisan di galeri atau di pameran lukisan itu, judulnya adalah Shalom. Tetapi gambarnya itu sama sekali tidak menggambarkan ketika misalnya Yesus disalibkan atau peristiwa-peristiwa Alkitab lainnya. Tetapi menariknya lukisan ini menggambarkan sebuah peristiwa. Jadi ada sangkar burung, di situ ada induk dan juga ada anak-anaknya yang kecil di dalam sebuah batang pohon yang sudah membusuk. Dan kemudian tidak sampai di situ, gambarannya di luar pohon itu ada sebuah badai hujan yang lebat. Nah, rupanya yang disebut dengan shalom bagi sang pelukis itu adalah keadaan si anak-anak itu, si anak-anak burung itu yang tetap dilindungi oleh sang induk. Jadi meskipun dalam situasi yang membahayakan, dalam situasi yang mencekam, anak-anak itu tetap nyaman saja karena mereka tahu persis kalau ada yang melindunginya. Mereka tahu persis bahwa kalau bersama induknya, kalau bersama ibunya, ya mereka aman, tidak merasa khawatir apalagi dari hujan dan segala macam. Karena bagi mereka ibunya adalah atau induknya tadi adalah sumber perlindungan bagi mereka. Nah, itu yang kemudian ketika saya membaca Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 14, sebuah berita Natal. Kalau zaman sekarang orang mengatakan ini beritanya viral. Nah, saat itu berita kelahiran Yesus pun menjadi sebuah berita yang viral. Bahkan sampai ke telinga para gembala-gembala yang saat ini kita dengar. Kalau saat ini kita mendengar berita viral, pasti kan kita rasanya pengen cari tahu nih. Aduh, ada apa ya? Penasaran. Ya. Kalau kata anak remaja itu kepo ya. Kepo banget lah kalau ada berita yang viral. Pokoknya kalau buka HP rasanya apa ya? Pengen tahu gitu. Dan itulah yang terjadi pada saat itu. Berita tentang kelahiran Yesus itu tersebar di segala penjuru dan semua orang ingin mengetahui siapa sih yang pada saat itu lahir dan menggemparkan wilayah di mana Yesus lahir pada saat itu. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya ketika Yesus lahir itu tidak seperti kita nih. Kalau kita lahir tentu di tempat yang layak, terus di situasi yang memang sudah disiapkan gitu. Apalagi Bu Eli misalkan yang sudah pernah melahirkan ya Bu, pasti persiapannya sudah jauh-jauh hari supaya melahirkannya dalam keadaan yang baik.
Tetapi kalau kita melihat Yesus ini, waktu itu kedua orang tuanya sedang dalam perjalanan dan mencari penginapan sangat sulit. Dan akhirnya menemukan tempat yang bisa dikatakan kurang layak bagi tempat kelahiran seorang bayi. Situasinya tidak selayaknya lah, tidak pada umumnya. Tetapi rupa-rupanya dalam situasi yang tidak layak sekalipun, justru sang damai itu, sang juru damai itu lahir. Nah, tadi ketika kita bicara tentang damai, itu kan rasanya kita dengarnya enak sekali gitu ya, pengennya situasinya nggak punya musuh, terus tidak ada peperangan misalnya kalau dalam kehidupan kita di bernegara, tidak ada konflik, pokoknya ayem, tentrem, makan enak, tidur juga enak, bekerja tenang, dan lain sebagainya. Tetapi pernah nggak sih Bu Eli, Mas Nindyo, dan Mbak Ivon itu mengalami situasi yang tidak damai gitu deh, mengalami situasi yang rasanya kok aku nggak tenang begitu, kok rasanya aku pengen segera keluar dari situasi ini. Pernah nggak? Ini dari Mbak Ivon dulu deh. Dari Mbak Ivon dulu. Nah, gimana Mbak? Merasakan perasaan tidak damai. Iya, pernah nggak Mbak? Pernah sih. Oke. Pernah. Gimana tuh Mbak? Apa? Ya itu mungkin perasaan tidak damainya karena ya mungkin ada kecemasan atau apa ya, ketakutan sendiri dari diri. Ya itu mungkin ini sering dialami sih untuk apa ya, orang-orang yang berusia 20 quarter life crisis ya. Mungkin setelah lulus kuliah terus juga kan harus bekerja dan lain sebagainya. Kan pasti kayak apa ya, ada rasa takut dan khawatir ya. Itu mungkin ada rasa yang mungkin seakan rasa tidak damai akan apa ya, masa depan. Mungkin nanti kedepannya seperti apa, nanti aku mau jadi apa, mau gimana, kayak gitu-gitu. Pernah sih. Iya. Terima kasih Mbak Ivon. Jadi kalau kita tadi dengar dari Mbak Ivon, kecemasan terhadap sesuatu yang belum kita raih gitu ya Mbak ya. Itu yang seringkali membuat hadirnya perasaan tidak damai gitu ya, dalam bentuk cemas, takut, khawatir, bingung juga. Dan itulah yang menyebabkan perasaan tidak damai dalam diri Mbak Ivon. Nah sekarang kalau dari siapa dulu nih? Mas Nindyo atau Bu Eli dulu nih? Yang senyum-senyum dari tadi Mas Nindyo dulu aja nih. Gimana Mas Nindyo? Pernah Mbak, kan ya saya laki-laki, pasti kan pernah namanya bertengkar sama teman gitu. Jadi kalau semisal bertengkar gitu, pasti kan salah satu harus ada yang mengalah dulu. Nah itu mungkin kalau bukan saya yang mengawali, di hati ini jadi rasanya nggak tenang Mbak. Jadi selalu dihantui sama kata-kata ayo damai gitu terus. Iya. Oke, jadi menarik nih Bapak Ibu dan teman-teman yang di rumah. Mas Nindyo ketika dalam situasi yang istilahnya konflik gitu ya, dalam hatinya itu sebagai anak orang percaya ada perasaan tidak nyaman kalau ada sebuah situasi yang tidak damai. Pengennya tuh ayolah damai. Nah ini menarik sekali karena inilah bukti bahwa Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Bagaimana kehadiran Yesus yang memulihkan kehidupan kita mendorong kita juga untuk selalu mengusahakan kedamaian. Terima kasih Mas Nindyo. Kalau Bu Eli nih Bu, bagaimana Bu? Iya, kalau ini urusan ibu-ibu ya. Ini juga penting Bu. Iya, ini kesaksian yang baru-baru saja saya alami. Jadi ada seorang teman gitu ya. Ketika saya mendengar bahwa teman itu menceritakan suatu hal yang tidak saya katakan kepada orang lain. Dan kemudian orang lain ini berbicara kepada teman-temannya yang lain. Jadi seolah-olah saya itu memberitakan sesuatu yang tidak benar gitu ya. Itu membuat mereka kepo tadi ya. Iya benar, kepo. Nah akhirnya ketika saya mendengar, saya sebenarnya sebagai anak Tuhan nih, anak-anak Tuhan kita sebenarnya
damai sejahtera yang diberikan Tuhan itu sebenarnya harusnya tidak mempengaruhi ya. Kita harus tetap damai. Tapi ya tetap nggak tenang ya, seperti kata Mas Nindyo tadi, nggak tenang. Terus saya bisanya hanya berdoa karena Tuhan, saya nggak mau damai sejahtera yang ada di hati saya yang diberikan oleh Tuhan itu terpengaruh dengan situasi atau konflik yang saya alami. Jadi saya memohon hikmat Tuhan, kemudian saya datangi orang yang mengatakan sesuatu yang tidak benar yang saya lakukan. Ya. Nah, terus saya dengan hikmat Tuhan, dengan kata-kata yang lembut ya, jadi saya tidak marah gitu. Terus akhirnya orang tersebut meminta maaf pada saya dan saya bilang tolong ini harus diselesaikan karena saya nggak mau ya, karena saya tidak berkata demikian kok semua ya wilayah saya tahu kalau saya ngomong begitu. Nah akhirnya dia minta maaf dan kemudian diselesaikan semua Bapak dan akhirnya semua beres dan nama saya kembali pulih lagi, tidak kesan mereka tidak negatif gitu. Maksudnya memang saya tidak mengatakan seperti itu gitu. Nah itulah Mbak Pipit. Jadi hari-hari ini kan orang itu pada emosi ya mungkin karena situasi pandemi. Jadi cepat sekali orang itu dapat melakukan hal-hal yang mungkin di luar ini, mungkin dia sendiri sedang stres atau bagaimana sehingga saya tidak mengatakan begitu kok. Dia mengatakan seperti ini. Nah, tapi Tuhan kembalikan damai sejahtera di hati saya dan saya juga sama dia juga damai sejahtera sampai hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Eli. Ini menarik juga Bapak Ibu, ternyata ketika kita telah merasakan damai dari Tuhan, situasi yang di luar kendali kita, situasi yang secara manusiawi merugikan diri kita, itu justru bisa menjadi ruang bagi kita untuk membagikan damai bagi orang lain dengan cara tentu tadi seperti Bu Eli memohon hikmat Tuhan untuk menyelesaikan segala permasalahan tentu dengan baik, permasalahannya diselesaikan dengan baik, dengan tidak emosi, dan itu semua tentu karena pertolongan Tuhan. Nah Ibu Bapak, teman-teman yang terkasih, bacaan kita hari ini dari Lukas pasal 2 ayat yang ke-8 sampai 14. Ini sebuah pembacaan yang menarik kalau kita lihat. Sebagai seorang manusia, kecenderungan kita kemungkinan besar tentu memilih untuk sesuatu yang menguntungkan bagi diri kita. Tetapi kalau kita lihat dari Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 14 ini, berita Natal pertama-tama justru diberikan kepada para gembala yang notabene pada saat itu adalah orang-orang yang dipinggirkan karena pekerjaan mereka. Nah, sama seperti tadi yang disampaikan oleh teman-teman, oleh Mbak Ivon, Mas Nindyo, dan Bu Eli, kita pun sebagai orang-orang percaya diberi kesempatan untuk menyampaikan damai sejahtera itu kepada orang lain. Sama seperti ketika Allah memilih untuk para gembala mengetahui terlebih dahulu. Itu maksudnya sebenarnya apa sih? Apa sih yang bisa kita dapat dari kisah ini ketika gembala-gembala menjadi orang-orang pilihan dari Allah untuk mendengarkan berita yang viral pada saat itu. Nah, sekarang saya mau tanya lagi nih ke teman-teman. Apa sih yang bisa kita dapatkan? Apa sih yang kita hayati dari Lukas pasal 2 ayat yang ke-8 sampai 14 ini? Kira-kira mau mulai dari siapa lagi nih? Dari Nindyo dulu kalau gitu ya. Oke, Nindyo, gimana Nindyo? Menurutmu apa sih yang bisa kita tangkap terutama sebagai anak remaja dari perikop ini? Gitu. Monggo Nindyo. Ya, mungkin Tuhan Yesus itu kan gembala manusia. Jadi pertama yang harus diberitakan itu adalah gembala. Karena kita itu sebagai umatnya, kita itu sebagai domba-dombanya itu harus selalu lurus di jalan Tuhan. Jadi nggak boleh ada yang berpisah-pisah. Pastikan nanti kan gembala yang kehilangan dombanya akan dicari lagi ke
lebih bisa terarah lagi gitu jalannya. Ya, jadi menarik Ibu Bapak bagi Nindyo, ketika yang diberitakan pertama-tama adalah kepada gembala, itu sesungguhnya juga cara Allah memberitahu kepada kita bahwa yang lahir itu juga adalah seorang gembala yang merangkul mereka yang rapuh, merangkul mereka yang lemah dalam gambaran domba-domba, menolong dan memberi jalan, menuntun kita sebagai domba-dombanya untuk tetap pada jalan yang benar. Nah, jadi sejak kelahiran Yesus pun Allah telah memberitahu kita melalui pesan dari Lukas pasal 2 ayat 8-14 ini bahwa yang lahir itu juga adalah seorang gembala. Sama seperti para gembala saat itu yang pertama kali diberitahu tentang berita viral ini. Gitu. Terima kasih Mas Nindyo. Selanjutnya gimana nih menurut Mbak Ivon? Iya dong. Gimana nih menurut Mbak Ivon tentang ayat ini? Gitu? Ya, kalau menurutku tentang ayat ini tadi kan juga udah dijelaskan juga sama Mbak Pipit bahwa kabar atau tentang sukacita ini, kedamaian, damai sejahtera tentang kelahiran Yesus ini kan diberitakan ke gembala yang notabene mungkin kaum sama Mbak. Kaum pinggiran. Iya. Betul. Iya. Nah, dari sini bisa kita tarik juga bahwa damai itu diberikan sama Tuhan tuh untuk semuanya, maksudnya nggak memandang siapa bahkan dari gembala, dan kita juga bisa belajar dari sisi gembalanya bahwa di sini kan gembalanya akhirnya selain Tuhan memberikan damai juga ke mereka juga merespon damai itu. Nah, mungkin dari sini kita juga bisa belajar untuk seperti gembala-gembala yang merespon kabar sukacita dari malaikat itu, menerima damai itu yang ternyata sumber damai itu datang seperti itu. Ya, makasih Mbak Ivon. Jadi respon dari sang para gembala itu juga patut kita tiru, patut kita teladani bahwa para gembala ini kemudian antusias untuk mencari di mana Yesus berada dan kemudian mereka mendatangi. Nah, bagi kita itu juga baik, bahkan sangat baik untuk kita teladani. Kalau kita telah mengetahui siapa sumber damai dari kita, maka tentu kita harus meresponnya dengan kehidupan kita yang berusaha mencari tahu terus-menerus dan berusaha untuk menghadirkan damai itu sendiri. Terima kasih Mbak Ivon. Kalau dari Bu Eli sendiri nih Bu, gimana Bu? Iya, kalau menurut saya dari ayat tadi yang kita baca itu Yesus Kristus sebagai Raja Damai telah lahir atau datang ke dunia ini, tapi harusnya kehadiran dia itu untuk semua orang seperti tadi yang dikatakan Mbak Ivon. Tapi ternyata tidak semua orang mau menerimanya. Ya itu. Ya, jadi seperti mungkin berita kelahiran Yesus itu waktu itu didengar, mungkin banyak orang yang mendengar sebenarnya ya, tapi kenapa hanya gembala yang merespon atau mendengarnya? Karena memang ya itu tadi dikatakan bahwa tidak semua orang mau menerima damai itu. Nah, itu menurut saya gitu. Ya, terima kasih Bu Eli. Jadi dari Bu Eli tadi bahwa damai itu dari Allah sebenarnya diberitakan kok ke semua orang, tetapi tidak semua orang mau merespon damai itu sendiri, atau tidak semua orang mau mendengar berita tentang sumber damai itu yang hadir ke dunia ini. Nah, kita bersyukur ya bahwa siapapun yang melihat PA kita hari ini bergabung dalam PA bersama kami, sesungguhnya kita semua adalah orang-orang yang sudah dipilih untuk mendengarkan berita tentang pendamaian itu sendiri, berita tentang sebuah damai yang kekal, sebuah damai yang sejati, yaitu yang diberikan Allah kepada manusia melalui diri Yesus. Terlebih-lebih nih, kita semua kan saat ini dalam masa pandemi ya. Nindyo pun harus sekolah dari rumah, terus kita semua juga harus kembali ke rumah, baik itu bekerja dan lain sebagainya. Pelayanan pun harus terbatas karena kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Tetapi kita harus meyakini meskipun dalam situasi yang rasanya kok carut-marut begitu ya, semuanya harus berubah, tetapi kita sebagai orang-orang percaya melalui masa Advent
ini diingatkan bahwa Allah tetap hadir bagi kehidupan kita. Dan Natal kali ini nanti pasti akan kita kenang ya seumur hidup kita ini. Nanti cerita ke anak cucu, ibu itu dulu Natal tahun 2020, wah udah deh beda banget gitu. Nah, meskipun kita Natal di dalam masa pandemi, tapi bagi saya dan kita semua tentu meyakini bahwa ini sebuah kesempatan yang baik. Kalau biasanya kita Natal sibuk dengan mungkin ada yang panitia di gereja, apalagi Mbak Ivon dan Mas Nindyo ini aktivis pemuda remaja, Bu Eli juga aktivis gereja, tentu sangat sibuk sekali dengan kegiatan di luar. Tetapi tahun 2020 ini Tuhan memberikan kesempatan yang istimewa kepada kita untuk ayo kembali ke rumah, rayakan Natal di rumah bersama keluarga. Ayo kita menghayati Natal secara sederhana. Kalau biasanya kita Natal itu meriah begitu ya, baju harus baru. Nah, ini anak-anak yang di rumah, ayo siapa yang sudah meminta baju baru ke papa-mamahnya, atau makan makanan yang luar biasa enaknya. Tetapi Natal tahun ini kita diingatkan untuk merayakan Natal secara sederhana. Karena mau perayaan meriah ataupun sederhana, yang penting adalah penghayatan kita. Ingat kita kepada Sang Sumber Damai melalui kelahiran Yesus itu sendiri. Nah, sekarang nih kita mau tahu bagaimana sih merayakan Natal di masa pandemi ini. Ya pasti tentu beda ya rasanya gitu, suasananya juga beda. Tapi apakah itu mengurangi penghayatan kita terhadap Natal yang selama ini kita jalani, atau justru semakin memperkuat kita bahwa damai itu pun tetap ada gitu. Nah, saya mau tahu nih dari Bu Eli dulu nih Bu, gimana Bu menghayati Natal di masa pandemi ini Bu? Iya Mbak, emang pengalaman yang lalu kita sering ya ikut undangan Natal di gereja, di organisasi, persekutuan yang lain gitu, banyak sekali acara. Nah, tapi tahun ini kita diizinkan Tuhan untuk merayakan, tapi tetap tidak mengurangi damai yang ada di hati kita. Bisa saja mungkin dengan video call mengucapkan, atau kita membuat video sendiri sekeluarga, atau nyanyi atau kirim ke teman-teman dengan ucapan yang lucu-lucu atau menguatkan, itu bisa. Tapi kita juga tetap bisa dengan damai Kristus, dengan kasih kita juga bisa berbagi ya melalui Natal ini ya, tidak hanya telepon atau melalui HP, tapi kita juga bisa berbagi. Betul. Ya. Itu. Terima kasih Bu Eli. Jadi kesempatan Natal di masa pandemi ini justru kita bisa melakukan lebih banyak hal ya Bu ya, yang mungkin pada Natal-Natal sebelumnya belum bisa kita lakukan, seperti berbagi tadi misalkan, video call menyapa teman-teman. Nah, itu menjadi kesempatan yang baik bagi kita untuk mengisi hari-hari Natal kita di masa pandemi ini. Kalau Mas Nindyo nih, gimana Mas? Sebagai seorang remaja nih, gimana nih Natal di masa pandemi ini? Agak kurang mengenakan ya. Beda banget ya. Di Ya, tahun betul. 2019 dulu itu kan sibuk banget MPP. Nah, hari ini Natal di tahun 2020 ini kok kayak ada yang hilang gitu. Terus nggak bisa ketemu sama teman-teman, nggak bisa setelah ibadah perayaan Natal itu saling bercengkeraman, saling bersalaman. Ya, harus memaklumi karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, jadi harus dilaksanakan dengan cara live streaming atau video. Tapi meskipun dilaksanakan dengan live streaming, tidak mengurangi damai sejahtera itu berada di keluarga masing-masing. Betul. Makasih Mas Nindyo. Kalau kata Mas Nindyo sebagai seorang remaja, ada yang kurang Mbak gitu. aku nggak jadi sibuk nih Mbak, nggak pernah salam-salaman lagi gitu. Oke, kita memang harus mengurangi banyak hal ya di masa Natal ini. Tapi tadi Mas Nindyo mengatakan
kita tetap merasakan damai sejahtera karena kita Natalannya di rumah gitu ya, yang tentu bersama orang-orang terkasih kita. Nah, kalau menurut Mbak Ivon nih bagaimana Mbak? Ya pasti hampir sama sih yang lainnya, pasti kerasa sangat berbeda sekali. Dan benar sih Mbak, ini bakal jadi Natal yang berbeda yang akan dikenang seumur hidup. Ya itu karena dari kemarin-kemarin pasti ada kegiatan, ibaratnya kayak ubet terus gitu Mbak. Terus habis itu kayak ini kayak aduh nggak ngapa-ngapain, ya kelihatannya kayak nggak ngapa-ngapain sih, maksudnya kayak kita nggak ada persiapan untuk malam puji-pujian, untuk perayaan Natal dan lain sebagainya. Tapi ya bener sih yang dikatakan Mbak Puspita juga, di sini kita malah bisa jadi lebih memaknai lebih dalam lagi Natal yang sebenarnya, maksudnya dengan adanya selebrasi itu ataupun tidak, kita harus tetap bisa merasakan Natal itu. Dan menurut saya mungkin akan jadi suasana yang berbeda dan mungkin bisa menyenangkan dengan cara yang lain. Maksudnya kayak dulu yang mungkin tanggal 24-25 tuh kayak apa ya, hektik banget di gereja. Mungkin di tahun ini diberi kesempatan sama Tuhan untuk lebih intensnya sama keluarga. Kayak gitu, mungkin nanti malamnya kita bisa doa bareng sekeluarga, saling mendoakan kayak gitu. Yang di luar kota juga bisa fit call. Maksudnya jadi apa ya, saya ngerasanya sih tahun ini jadi apa ya, tahun dimana mungkin rasanya jauh dengan teman-teman atau mungkin dengan kehidupan sosial kita, tapi apa ya, hubungan kita dengan keluarga itu ya mungkin itu suasana yang sederhana dengan keluarga itu juga hangat sebenarnya bisa kita rasakan di Natal ini. Oke, terima kasih Mbak Ivon. Ini menarik sekali, dari seorang remaja dan pemuda memang Natalnya itu rasanya beda sekali. Dan tetapi ketika kita Natal, tadi kata Mbak Ivon yang biasanya ubet terus sekarang harus kembali ke rumah, ini justru menjadi, kalau bagi saya ini menjadi sebuah ruang yang diberikan oleh Tuhan, memberikan kita kesempatan untuk lebih dekat lagi dengan keluarga, merasakan kedekatan, kehangatan dengan keluarga di masa Natal ini. Nah, Ibu Bapak, teman-teman yang terkasih yang ada di rumah, kalau tadi kita telah melihat dan belajar bersama-sama bahwa Sang Sumber Damai yang sejati itu telah hadir melalui peristiwa kelahiran Yesus, maka kita sejatinya juga sedang diingatkan bahwa Natal yang hari-hari ini sedang kita rayakan sesungguhnya harus menjadi titik bagi kehidupan orang percaya untuk memulai kehidupan yang baru dengan cara membagikan damai itu sendiri. Jadi ketika kita diberi damai oleh Allah, kita itu tidak kemudian lepas begitu saja, oh aku sudah damai dan merasakannya itu sebagai milik kita pribadi. Tetapi sesungguhnya damai yang diberikan Allah melalui kelahiran Yesus Kristus itu menandakan bahwa kedamaian yang diberikan kepada manusia itu harus dirasakan oleh seluruh ciptaan juga. Terkhusus hari ini bagi setiap kita yang PA di rumah, kita pertama-tama harus sepakat terlebih dahulu bahwa harus membagikan kedamaian dan menumbuhkan rasa damai itu di dalam rumah kita masing-masing, terutama dalam momen masa Natal ini. Karena Allah telah terlebih dahulu memberikan kepada kita kedamaian yang sejati. Begitu ibu-ibu dan bapak-bapak serta teman-teman yang ada di rumah, sebenarnya kita masih pengen ngobrol banyak sekali ya, karena kalau kurang waktunya sebenarnya. Nah, ini justru menjadi kesempatan bagi setiap kita yang di rumah untuk ngobrol lebih banyak lagi tentang damai itu apa. Nah, silahkan nanti bahan yang sudah dikirim bisa diperdalam, dipercakapkan lebih banyak lagi. Tetapi kami hanya bisa memandu sampai di sini. Oleh karena itu, mari kita berdoa bersama-sama untuk menutup PA pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Allah sumber damai, kami bersyukur atas kasih yang begitu besar yang Kau berikan kepada kami melalui kelahiran putramu Yesus Kristus. Sungguh kami bagi kami orang-orang percaya, kami merasakan bagaimana Yesus hadir dalam kehidupan kami, hadir menuntun kami sebagai Sang Gembala Agung dalam kehidupan kami. Ya Tuhan,
dalam hari-hari yang meskipun berat, tapi kami juga merasakan sukacita oleh karena kami merayakan kehadiran Yesus Putramu. Tolonglah kami, ajarlah kami, agar kami dapat menghayati masa Advent dan Natal ini sebagai sebuah masa yang menggembirakan, sebuah masa yang penuh kedamaian di tengah situasi kehidupan kami yang tidak menentu. Terima kasih ya Tuhan telah menolong kami dalam pemahaman Alkitab yang kedua ini. Kami berdoa bagi setiap keluarga yang bergabung dengan kami yang ada di rumah, kiranya Tuhan senantiasa memberikan anugerah, berkat, kesehatan, keselamatan, kesejahteraan bagi keluarga-keluarga terkasih kami yang ada di rumah. Terima kasih ya Tuhan atas segala pertolongan. Dalam Kristus kami bermohon. Amin. Ya. Terima kasih untuk Mbak Puspita membawakan bahan PA kita pada saat ini, dan terima kasih juga untuk Ibu Eli dan Nindyo, kita bisa berbagi dalam PA lintas generasi pada saat ini. Semoga apa yang boleh kita sampaikan, yang boleh kita sharingkan bisa menjadi bermanfaat, bisa menjadi rema untuk diri kita, sehingga kita bisa lebih lagi bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Dan sekian untuk PA kita pada saat ini. Sampai berjumpa lagi di PA-PA selanjutnya. Dan jangan lupa untuk selalu menebarkan kedamaian dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati.